Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI, sahabat HNI yang luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah dan kita selalu memujinya karena atas nikmatnya sehat kita hari ini, nikmat kita hari ini, insya Allah dirasakan oleh semuanya. Dan itu semua Allah memberikan rahmatnya insya Allah kepada kita semuanya dan mengantarkan kita semua insya Allah ke surganya karena rahmat Allah SWT. Amin. Salawat dan salam kita sanjung agungan ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. HNI sukses, sukses, sukses. HNI sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Tahu tidak? Mau sukses? Gesit dong. Mau sukses? Gesit dong. Alhamdulillah. Mari kita buka bersama bos online kita, Business Opportunity Success, seminar sukses kita, dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca umul kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman semua se-Indonesia, Fighter Group yang luar biasa, bersama kita hari ini Pak Firly Ramli dan Bu Leoni Arvia sudah siap akan menyampaikan BOS Online Business Opportunity Success Seminar yang temanya itu apa bedanya dagang sama bisnis ya. Ini ceritanya teman-teman hari ini kadang kesulitan membedakan antara dagang dan bisnis. HNI dagang apa bisnis ya gitu kan, juga masih pada bingung nih. Kalau dagang kok nggak ada untung langsung, kadang-kadang begitu pertanyaan Pak Firly Boni. Terus kalau bisnis kesannya jadi stokis sendirian, yang lain nggak boleh jadi SC, aku aja jadi SC. Wah, ini masih banyak, nanti kita akan bahas lebih dalam bersama Pak Firly Ramli dan Bu Leoni yang luar biasa, dan semoga teman-teman bisa menyimak dan tidak ada halangan apapun di daerahnya masing-masing. Untuk itu, marilah kita sambut Pak Firly dan Bu Leoni dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan kepada Pak Firly dan Mbak Leoni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman agen HNI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hari ini selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Ini kami sempat absen 2 pekan untuk pelatihan training hari Sabtu ya, karena memang ada beberapa keperluan yang luar biasa ya, bagai dikejar-kejar waktu. Jadi kalau dalam salah satu teori kita tentang macan itu kan ancaman kehidupan ya. Nah, macan kita mungkin berbeda-beda. Ancaman kehidupan kita antara saya, antara teman-teman pastinya berbeda-beda. Hutangnya berbeda-beda itu ya. Tapi ada satu macan yang sama nih di antara kita semua, yaitu macan waktu. Di mana kita semua dibatasi oleh waktu atau oleh usia. Nah, hutang boleh beda, tapi jatah waktu sehari 24 jam itu pasti sama. Nah, Masya Allah, bersama HMI saya jadi belajar bagaimana menggunakan konsep waktu produktif. Nah, ya, ini kayaknya udah pernah kita bahas di training sebelumnya. Jadi, alhamdulillah hari ini kami senang bisa hadir kembali ya di training hari Sabtu, masih di BOS Online. Ya, Bu, ini kok BOS terus ya, kapan BC, kapan SBP-nya?
Jadi Masya Allah ternyata materi bosnya aja nggak habis-habis teman-teman sekalian ya. Kalaupun Anda sudah pernah ikutin materinya, nggak boleh bosan. Anggap aja ini adalah sebuah kaset isi lagu yang diulang-ulang. Ya, sampai kapan harus dengerin? Sampai kapan ya? Nggak ada habisnya. Diulang 20 kali pun kadang-kadang baru 50%. Iya, loadingnya masih seperti itu ya. Dan insya Allah pada kesempatan kita hari ini kita mau berbincang, kita mau sharing, kita mau berbagi tentang apa sih bedanya bisnis dan dagang. Emang ada bedanya ya? Pasti. Ternyata selama ini kita merasa sudah berbisnis, begitu dilihat kriteria, begitu dilihat karakternya, ternyata kita masih berdagang. Lalu apa nih yang harus dilakukan? Apa keuntungannya? Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya. Sharing-sharing ringan. Dan saat ini kita lagi ada di Vimala. Hari ini kita lagi ada di Vimala Hills. Sekeluarga aja. Enggak, sama staff di sisi. Sama staff di sisi. Iya, jadi kita di sini juga dalam rangka ada acara employee gathering-nya staff di sisi dan fighter management. Kebetulan mereka nggak bisa pulang kampung. Karena kemarin pada bisa pulang kampung, tapi sebagai manusia tetap perlu refreshing gitu ya. Alhamdulillah HM punya villa yang luar biasa. Jadi sekarang lagi sepi karena teman-teman staff lagi nyari hiburan keluar. Nah, kita mempersiapkan training online di sini. Jadi ini termasuk salah satu waktu produktif ya. Lagi acara employee gathering, kita juga tetap bisa training online gitu. Gimana Pak Willy? Ya, kita mulai dari mana? Sekalian bicara tentang bisnis, bicara tentang dagang dan bisnis, dua hal yang sama baiknya ya. Dan yang menarik ada bagian dari sisi Rasulullah. Jadi teori bisnis yang sudah dibuat di abad 20 itu ternyata Rasulullah sudah mendahului 1400 tahun yang lalu. Iya ya. Wah, jadi ketika itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, apakah pekerjaan yang paling baik, gitu kan? Yang paling baik kata Rasulullah, pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang makruh. Gitu, ya. Jadi menarik di situ. Jadi kita akan coba bahas. Saya share screen ya, Bu Oni. Materinya sebetulnya sudah pernah, dan pastikan Bapak dan Ibu sekalian memiliki buku TMB karena materinya lengkap dibahas panjang kali lebar kali tinggi di buku TMB, terutama di bab 4 tentang peluang bisnis. Jadi insya Allah semua training kita memang buku referensinya adalah buku TMB ya Pak ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian nih hadis Nabi ya bicara tentang dari Ibnu Umar, itu beliau berkata, Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan apakah yang paling utama, kemudian paling afdal ya, yang paling utama, kemudian Rasulullah mengatakan pekerjaan dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik. Dalam bahasa Arabnya disebutnya dengan mabrur. Mabrur. Dan kalau kita bicara tentang konsep dasarnya hari ini, itu bicara tentang cash flow kuadrannya Robert T. Kiyosaki, Bu Oni. Jadi ini materi lama. Materi lama ya. Betul. Materi lama yang ternyata Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran lebih awal. Lebih awal. Jadi kalau kita bicara ini ada kuadran sebelah kiri, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ini adalah sisi yang kita sebut namanya active income. Active income itu adalah kita baru mendapatkan pendapatan, pemasukan, penghasilan kalau kita berlaku aktif. Bekerja, bangun pagi, sepagi mungkin, dan pulang semalam mungkin. Bekerja sekeras mungkin, dan banyak berkorban sebesar-besarnya. Itu prinsipnya ya, namanya active income, kuadran kiri. Kemudian kuadran kanan ini adalah passive income. Nah, passive income di mana meskipun Bapak Ibu lagi tidur pun tetap dibayar ya, duitnya yang bekerja. Ya, sistem dan orang bekerja untuk kita, kira-kira begitu. Kalau di sisi kuadran kiri kita perlu namanya aktif. Nah, di bagian kiri ini yang paling kiri atas namanya employee. Nah, employee ini artinya you have a job. Punya pekerjaan. Artinya punya pekerjaan.
You have a job, employee. Ini mereka yang kategori pegawai, karyawan, buruh pabrik, ya guru, profesional, itu masuk kategori di sini ya. Employee, you have a job, di mana harus bekerja baru dapat uang. Makanya betul-betul aktif. Masuk baru dapat uang ya. Iya. Menarik tadi pertanyaannya sahabat Nabi ya, apakah pekerjaan yang paling afdol? Kemudian Nabi mengatakan pekerjaan dengan tangannya sendiri. Nah, sebetulnya bisa diperluas, salah satunya employee, tapi sebetulnya itu lebih kepada perniagaan, bekerja dengan tangannya sendiri. Itu kalau dalam dunia bisnis disebut namanya self-employee. Bekerja untuk dirinya sendiri, bekerja dengan tangannya sendiri. Ternyata materinya udah 1400 tahun yang lalu. Rasul sudah menyampaikan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya nih, itu you own a job. Gitu. Ini yang kadang masih agak bingung ya antara kuadran E dan S nih. Betul. Jadi kalau employee dia bekerja pada orang, makanya disebut you have a job. You have a job. Memang nih menariknya bahasa Inggris dia ada tingkatan ya, meskipun artinya sama gitu ya. Kalau di Indonesia kan you have a job, Anda punya pekerjaan, artinya bekerja pada orang. Tapi kalau di self-employee, you own a job. Anda memiliki, ya, Anda pemiliknya pekerjaan itu. Anda jadi owner-nya. Self-employee, bekerja dengan tangannya sendiri. Contohnya yang paling gampang, pedagang. Ya, pedagang, punya warung, abang potong, tukang bubur, tukang nasi uduk, itu self-employee. Termasuk sampai yang super keren. Seperti artis, dokter, konsultan, gitu ya. Itu masih kategori kuadran kiri bawah. Itu masih kuadran kiri. Kita mau geser ke kuadran kanan nih, gitu kan ya. Masa geser ke kuadran kanan, itu di kuadran kiri tuh. Jadi meskipun ada seorang artis penghasilannya 300-400 juta sebulan, Bu Oni, kalau dia tidak segera merubah konsep kerjanya menjadi bisnis, maka dia masih di kuadran kiri bawah, yaitu self-employee, di mana dia mendapatkan uang kalau dia aktif bekerja. Seorang dokter super hebat, bayarnya mahal, satu kali konsultasi mungkin puluhan juta, mungkin gitu ya. Maka sehebat apapun dia, atau seorang konsultan arsitek, gitu kan, ya properti, dia konsultan bisnis, yang timingnya, atau psikolog misalkan, yang mahal sekali, per menitnya dihitung gitulah kira-kira, atau pengacara, lawyer misalkan, itu maka sehebat apapun mereka bayarannya, segede apapun penghasilannya tiap bulan, kalau dia masih bekerja buat dirinya sendiri, tanpa sistem, maka dia masuk kategori self-employed. Mulai bayang beda. Betul ya bedanya. Kalau yang employee penghasilannya tetap, gitu ya, penghasilannya tetap. Kalau yang self-employed mulai tetap berpenghasilan, iya, mulai tetap berpenghasilan. Dan penghasilannya tergantung mereka. Bekerja makin keras, maka makin dapat duit, gitu ya. Bekerja makin maksimal, bangun lebih pagi, pulang lebih malam, lebih banyak duit yang didapat. Itu self-employed. Masuk kuadran ke kanan. Kita masuk ke kuadran kanan, kanan atas. Ini namanya passive income. Udah lebih cakep nih, Bu Oni. Yaitu passive income. You own a system that works for you. Gitu. Nah, udah ada sistem di sini nih. Ini kuadran business owner, pemilik usaha, pemilik bisnis. You own a system. Anda sudah punya sistem that works for you. Yang sistemnya itu bekerja untuk kita. Betul sekali. Sistem dan orang itu bekerja buat kita. Gitu. System and system work for you. Yes, betul, correct, gitu ya. Jadi yang menarik, Bapak Ibu sekalian, menariknya nih Woni, di HNI, sekecil apapun bonus Anda hari ini, kalau tadi yang self-employed, ya bandingin ya tadi ya, meskipun ada self-employed, segede apapun penghasilannya, kalau dia masih bekerja dengan dirinya sendiri, dia namanya self-employed. Tapi buat Anda seorang business owner di HNI, segede apapun, sekecil apapun bonus Anda, baru mulai 100.000 gitu ya, atau 50.000, terus 2.000 mungkin baru nyoba ya, belum bisnis tuh baru pakai, kalau 2.000 baru pakai ya, 2.000 baru pakai. Misalkan dia mulai masuk bonus kurang lebih 50.000-an, 100.000, naik ya 150, sekecil apapun bonusnya dia, dan on progress dia berusaha bergerak untuk membangun kerja-kerjanya by system,
maka dia sudah masuk kuadran yang lebih baik. Business owner. Ya, business owner. Dia menjadi pemilik usaha. Udah pemilik bisa bisnis. dibilang sebagai business owner ya. Ya. Meskipun mak-mak dasteran gitu. Betul. Ya, belum mandi pagi-pagi tapi terima KTP, belum belanja produk. Betul. Ya, beli pasta gigi, beli sabun, itu udah masuk ke dalam business Betul. owner. Makanya di sini pun di Robert T. Kiyosaki ya, Ustadz Robert T. Kiyosaki, salah satu guru bisnis, itu menyebutkan yang bekerja buat diri sendiri dengan menggunakan nama self-employee. Masih ada employee-nya. Iya. Masih ada employee-nya. Bekerja untuk dirinya. Tapi masuk saat kuadran atas, kanan atas, meskipun kecil penghasilannya, on progress, dia sudah menjadi, mulai ada bahasa business and owner, gitu ya, pemilik usaha. Meskipun mulai beranjak. Nah, yang hebat nih, Bu Ani, ketika kemudian seiring berjalannya waktu, dia mampu mengelola manajemen keuangan semakin lebih baik, dan kemudian mampu membangun sistem dengan semakin lebih bagus, dan mampu membangun manajemen aset dia dengan sangat baik, maka seiring dengan waktu, dia berubah masuk ke kuadran kanan bawah, kuadran paling tinggi, disebut namanya investor. Kata kuncinya, money works for you. Yaitu uang yang bekerja buat Anda. Bukan ngejar uang ya. Bukan. Uang yang mengajar kita. Dan itulah yang digunakan dalam bahasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana dunia dalam genggaman. Gitu. Dunia dalam genggaman. Gitu ya. Dan kalau kita baca kisahnya Umar bin Khattab, wow, luar biasa itu ya, kaya banget Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu investor, udah investor. Udah investor. Ya, bisnis paling terbesarnya Umar itu adalah properti, kebun dan lahan. Dari materi ini saja, Bu Oni, ini disebut namanya cash flow quadrant atau kuadran aliran uang. Jadi bagaimana uang mengalir dan uang berjalan di antara banyak orang. Dari sini kesimpulannya, yang paling kecil itu adalah yang uang mengalir pada karyawan, employee. Ya, cash flow paling kecil, aliran uang mengalir paling dikit itu pada karyawan. Segede apapun gajinya. Segede apapun gajinya. Kecil. Misalkan ada direktur sebuah perusahaan besar swasta internasional, gajinya 200 juta, yang kecil itu apa itu? Itu kecil, segede apapun gajinya. Lebih kecil dibanding seorang business owner yang sedang merintis karir. Aliran uangnya, betul. Ya. Menarik banget kan? Ini belum lagi bicara keberkahannya, di mana proses pergerakan business owner itu menggerakkan banyak orang. Saya kasih contoh. Seorang yang pegawai yang dia mendapatkan gaji misalkan 100 juta sebulan, itu dampaknya berbeda dengan seorang entrepreneur, seorang business owner yang mungkin baru dapat penghasilan 10 juta net profitnya dia. Net profitnya dia. Artinya boleh jadi ada proses aliran uang kurang lebih 100 juta dan dia dapat net profitnya 10 juta, itu menggerakkan ribuan orang gitu ya. Ribuan orang. Ada sisi keberkahan di situ. Dampaknya itu tidak dirasakan sendiri, tapi betul sekali. Social itu yang disebut namanya real economic gitu ya. Proses ekonomi bekerja secara nyata meskipun dia baru dapat penghasilan net profitnya 10 juta, tapi proses cash flow, proses aliran uang yang bergerak di sekitarnya akibat dia berusaha lebih dari 100 juta. Dampak gitu. Kepada punya orang dampak lain. Itu mungkin yang tadi kaitannya dengan keberkahan itu ya. Benar sekali. Nyambung nih. Mudah-mudahan ya. Jadi, karena ini kan kita mungkin beberapa saya tuh dari kalau kita, sama Bu Ani selalu nyambung soalnya gimana ya. Jadi gitu. Kita kan mungkin udah lama ya lihat kuadran cash flow kuadran ini kan udah lama gitu ya. Cuma sekedar tahu aja employee, self-employee, business owner. Tapi ternyata begitu dikaji lebih dalam dan lebih luas, nah itu luar biasa. Luar biasa. Nah ini sebagai materi pembuka, baru pembuka ya, gitu ya. Dari menariknya di HNI. Nah, HNI dia masuk kategori namanya Independent Business Owner, Bu Ani, IBO. Gitu. Independent Business Owner. Itu istilah yang diberikan dalam dunia bisnis bagi para pekerja atau pebisnis network marketing. Sebab pebisnis network marketing ini unik dan identik, ya, unik, identik dan khas. Kenapa? Dia tidak memiliki perusahaan secara khusus. Dia bukan pemilik modal, dia tidak melakukan investasi aset, gitu ya. Tapi dia juga tidak bisa dikatakan sebagai seorang pegawai dan karyawan, gitu. Sebab dia independen. Dan dia dengan perusahaan kategorinya partnership antara perusahaan sebagai pemilik modal dan penyedia produk
dan distributor atau agen sebagai penguasa pasar yang membuka pasar dan menguasa pasar. Dia partnership dan dia bersifat namanya independent business owner. Itu yang keren banget. Wow, sampai sini kayaknya udah menarik ini. Wah, ya. Karena apa namanya ternyata ya luar biasa, jangan main-main gitu ya. Iya, meskipun hari ini Anda baru daftar, baru gabung, baru merintis, baru merapat sama mentor, atau mungkin daftar udah lama tapi baru-baru ini aja merasa kepepet gitu ya, pengen punya coba-coba penghasilan tambahan di HMI, Anda udah masuk ke dalam kategori tadi independent business owner. Independent business owner. Sudah masuk kategori independent business owner. Menarik banget. Nah, terus di buku TMB ini kan ada ini nih, kelebihan dan kelemahan kuadran nih, Pak Firly. Ini mau dibahas nggak nih ya? Boleh, silakan Bu Ani. Jadi ini saya mencontek dari buku TMB karena memang masih belajar, jadi nggak apa-apa ya. Mencontek itu sangat diperlukan ketika Anda berbisnis ya. Ini kalau employee ini kelebihannya memiliki kepastian gaji bulanan, fasilitas karyawan. Kepastian gaji bulanan. Ya, itu. Jadi kalau employee punya kepastian gaji bulanan. Jadi udah pasti nih ya, dia setiap bulan akan dapat income sekian, akan masuk sekian. Belum lagi fasilitas yang memang dijanjikan diberikan sama perusahaannya. Tapi nggak enaknya, yang pasti nih ya, yang nggak enaknya kalau saya sebagai mama, yang nggak enaknya ya kita harus keluar meninggalkan rumah. Gitu aja sih yang apa namanya yang paling berasa ya, yang paling berasa kalau buat ibu-ibu ya, buat muslimah. Karena apa? Karena kita nggak bisa ngatur waktu. Kita bukan penguasa waktu. Saya mau masuknya jam 10 aja deh, abis anak-anak selesai BDR gitu misalnya. Ya nggak bisa. Betul. Gitu ya, itu kelemahan yang pasti apa namanya terasa ya, keterbatasan waktu itu yang kita nggak bisa mengatur. Kemudian belum lagi nasib pekerjaannya sangat ditentukan oleh atasan. Ya. Nasib pekerjaan sangat ditentukan oleh atasan. Nasib pekerjaan. Iya, bahkan ada istilahnya begini Boni, kalau dalam dunia employee, mimpi Anda tidak boleh lebih besar daripada mimpi atasan Anda. Gitu. Misalkan, saya apa target Anda di perusahaan ini? Target saya Pak, saya menjadi manajer. Sementara atasannya supervisor gitu ya. Belum bisa. Gitu. Ya. Dan ada dalam istilah lain dalam dunia kerja, ide Anda ya. Itu adalah ide atasan Anda. Seluruhnya menjadi milik atasan Anda. Betul ya. Kemudian apalagi ya? Ya namanya juga kita bekerja sama perusahaan orang, berarti kemungkinan untuk diberhentikan sewaktu-waktu itu pasti ada. Betul. Gitu. Pasti ada. Dan baru tadi pagi apa ya, kalau nggak salah itu saya dengar salah satu kayak kajian apa sih tentang ekonomi gitu ya, diperkirakan memang jumlah penganggurannya akan semakin gitu ya, semakin bertambah ya, dengan kondisi yang hari ini kita rasakan ya, pandemi. Kemudian kalau yang self employee nih ya, self employee yang tadi ya, yang contohnya adalah warung kelontong tuh ya, kayak warung kelontong, guru gitu ya, dokter. Kelebihannya dia lebih baik dalam segi bisa mengatur waktu. Iya, karena dia menjadi pemilik sebetulnya. Misalnya saya punya warung kelontong, saya mau buka kek, saya nggak mau buka kek, ya terserah saya gitu. Artinya saya masih bisa fleksibel gitu ya. Mau dapat, yang penting udah tahu nih resikonya. Kalau mau dapat penghasilan yang banyak ya berarti kalau mau dapat penghasilan yang banyak berarti ya buka lebih pagi dan tutup lebih malam. Kalau nggak mau dapat banyak ya biasa-biasa aja, lagi nggak perlu uang gitu kali ya, ya buka aja pagi sebentar terus tidur siang dulu deh gitu mungkin ya. Jadi kalau secara waktu memang self employee ini masih bisa fleksibel daripada employee, dan semakin dia tekun bekerja ya semakin besar penghasilan yang akan dia dapatkan. Hanya saja kelemahannya itu sangat bergantung pada kekuatan fisik. Betul. Iyalah. Sangat bergantung pada kekuatan fisik.
apa namanya, mau syuting stripping gitu ya, Masya Allah, dari subuh sampai tengah malam ya. Terus kemudian tidak bisa diwariskan. Iya, karena tidak bekerja by sistem. Betul, nggak bekerja by sistem. Karena sesuatu yang bisa diwariskan itu, ini bukan warisin uang ya, bukan warisin bisnisnya, tapi warisin skillnya sebetulnya, skillnya, sistemnya. Gitu. Ya. Terus kemudian sangat bergantung pada personal life skill dirinya, karena itu tadi ya nggak bisa diwariskan. Maka ketika dia lagi sakit atau dia lagi pergi, ya warungnya tutup, sehingga apa, nggak dapat omset. Nggak dapat omset berarti nggak dapat income, gitu. Karena belum by system, itu kuncinya. Betul. Nah, nanti kita mulai merasa nih bahwa yang masih di dan S ini merasa tenaga sudah keluar, habis-habisan, wah capek banget, tapi kok pemasukannya masih belum cukup ya, gitu ya. Mungkin nanti akan dibahas nanti ya di perbedaan dagang dengan bisnis. Nah, kemudian gimana dengan kuadran B ya, kuadran kanan tadi ya, business owner. Kelebihannya ya udah pasti secara waktu jauh lebih bebas daripada employee dan self-employee, gitu ya, karena dia sudah bisa fleksibel banget waktunya. Kemudian memiliki kemampuan menentukan sendiri berapa income yang ditentukan. Nah, saya ingin jadi LED Desember 2020. Wah, udah tahu apa yang harus dikerjain tuh. Target-targetnya udah tahu. Oh, saya berarti harus punya 6 senior manager di generasi 1 sama dengan punya 18 manajer di generasi 2. Nah, itu kan tinggal dikerjain aja tuh ya, asal udah tahu. Ya, serta nilai positif lainnya itu tadi yang Pak Firly jelaskan, bahwa dengan menjadi business owner ada social effect, ada dampak yang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi dampak terhadap banyak orang di belakang kita. Gerakan ekonomi secara maksimal. Gitu. Bahasa lebih bagus Pak Firly. Bahasa saya bahasa mama. Ya, hanya saja tantangan dari seorang business owner itu adalah punya apa nih yang paling suka ditakutin orang mau mulai bisnis. Salah satu ketakutan orang ketika mulai bisnis adalah takut dengan resiko kegagalannya. Gitu. Kenapa? Karena kalau ada resiko gagal ya tanggung sendiri. Benar, Anda tidak terikat, Anda tidak terikat dengan siapapun soalnya. Jadi harus ready. Ya. Nah, yang terakhir adalah investor ya. Kelebihannya itu tadi ya, sudah ada sistem dan uang yang bekerja untuk Anda. Tantangannya ya jika salah investasi, salah perhitungan, karena ini kan sesuatu kita nggak bisa melihat masa depan, ya kan? Kita nggak bisa yang kita bisa lihat apa, peluang. Tapi kemudian mau jadi seperti apa kan kita nggak bisa lihat. Nah, tantangannya itu adalah yaitu tadi ya, jika salah investasi, salah waktu, salah produk, bisa jadi hilang. Ya. Yang menarik Boni tentang business owner dan investor itu bicaranya tentang challenging, bukan weaknesses, bukan kelemahan ya. Jadi bicara bisnis, dan ini salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada sesuatu yang sifatnya gaib, gitu. Jadi ketidaktahuan, sesuatu yang ketidaktahuan itu merangsang kita, atau sesuatu yang ketidakpastian. Jadi salah satu yang menarik, ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada para pelaku usaha itu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian dalam hal apakah barang dagangan akan laku, apakah akan diterima orang, apakah bisnisnya adalah bisnis yang akan terus bagus, membesar, dan berkembang di tahun-tahun seterusnya. Justru karena ketidaktahuan dan ketidakpastian itulah, maka setiap orang berusaha untuk memastikan, begitu. Jadi ada istilah, kalau bahasa remajanya do the best gitu ya. Do the best, gitu. Dia berusaha terbaik. Jadi ada istilah dogma terkait dengan ini, Bu Ani, terkait dengan penghasilan. Semakin pasti penghasilan Anda, semakin sulit dipastikan masa depan Anda. Gitu. Jadi ya, semakin pasti, semakin fix, gitu ya. Semakin pasti fix nilai penghasilan Anda, semakin sulit untuk dipastikan masa depan Anda. Wow, tapi ini sangat provokatif. Dan semakin tidak pasti penghasilan Anda, semakin tidak pasti ya, unpredict gitulah bahasa gampangnya, sulit untuk diprediksi, besar atau besar banget gitu ya. Itu semakin bisa kelihatan view pastian insya Allah masa depan Anda.
Ini adalah kalimat yang provokatif. Jadi Anda mau pilih yang mana? Dan di sini memang mengapa dalam bisnis itu ada keberanian risk taker, berani mengambil resiko. Yang menarik Boni, Anda berada di bisnis HNI nggak perlu sampai risk taker banget. Jadi memang HNI itu 20.000, 30.000. Iya, sebab nggak ada resikonya. Iya. Jadi yang menarik dalam bisnis kita di HNI itu sebetulnya kenapa disebut independent business owners? Karena sebetulnya teman-teman sedang belajar bisnis. Tapi belajarnya dibayar dan bayarannya mahal banget. Banget ya. Contohnya saya nih, aduh, nggak punya skill apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu ya. Merasa sampai hari ini di titik hari ini juga masih merasa belajar gitu. Iya. Belajarnya dan kita memang semangatnya belajar ya, belajar apa? Mau belajar apa? Nah, kemudian kita masuk di mungkin ada slide-nya nih, Pak Firly ya. Slide tentang perbedaan antara dagang dengan bisnis. Ada setidaknya 11 yang ditulis di buku TMB itu ada 11 perbedaan antara dagang dengan bisnis. Ya. Yang pertama itu tadi ya, kalau dagang itu dia masuk dalam kuadran self-employed, kalau bisnis itu bisnis bekerja dengan sistem dan memiliki sistem serta orang yang bekerja untuk dirinya. Nah, jadi kalau dagang itu dia masih kerja sendiri. Makanya teman-teman kemudian nanti silakan di apa ya namanya, dievaluasi. Iya, sebetulnya kita lagi ngapain nih? Kita lagi dagang nih. Tapi dari sini ketahuan, oh saya sebenarnya selama ini lagi masih dagang atau udah masuk dalam bisnis gitu ya. Bekerja sendiri ya kalau dagang ya, sedangkan kalau bisnis itu sudah punya sistem. Sudah mulai membangun sistem dan ada orang-orang yang mulai dibuat untuk bekerja bagi dirinya. Memang kalau udah punya sistem itu luar biasa akan memudahkan ya. Iya. Dan bangun sistem bukan sesuatu yang mudah juga. Iya. Bangun sistem sesuatu yang mudah. Oke. Kemudian yang ketiga itu kalau dagang itu nggak bisa ditinggal. Dagang nggak bisa tinggal. Sangat bergantung pada diri sendiri. Jadi kalaupun tadi ya kita contoh. Sebetulnya saya juga nggak bisa ditinggal sama Bu Oni, gitu ya, sangat bergantung. Jadi jadi tadi contohnya yang sederhana ya, tentang warung kelontong ya. Itu nggak bisa ditinggal. Anda mau mudik, Anda mau liburan, ada rapat orang tua murid, ada apapun, kalau ditutup tokonya dan nggak ada omset, itu berarti Anda masih berdagang. Masih berdagang. Gitu. Atau seperti ada rumah makan atau makanan ya, rumah makanan yang kemudian ternyata masakan ini nggak ditemukan di tempat lain. Ini pokoknya menunya paling enak cuma di sini doang. Saya nggak buka cabang lain. Nah, itu kan kesannya kan keren banget ya. Bahwa ada menu unik, nasi uduk, misalkan nasi uduk paling oke dan rasanya khas banget dan tidak ditemukan di tempat lain. Dan juga nggak membuka cabang lain gitu ya. Itu sebetulnya jadi tantangan sebetulnya di situ. Kenapa? Karena bahayanya justru di situ. Bahayanya justru di situ. Kenapa? Karena begitu yang jago masaknya sakit misalkan gitu ya, tidak produksi. Game over. Lebih berbahaya lagi yang jago masaknya itu bukan pemiliknya, karyawan. Waduh, lebih repot lagi. Challenge yang ini sering banyak juga cerita-cerita seperti ini. Sedangkan kalau ada bisnis itu dia bisa ditinggal, bisa dibawa kemana-mana. Apalagi kalau kita di HNI, doktrin kita apa? Ayo kalau di HNI, di mana toko Anda, di mana toko kita? Toko kita ada di mulut dan di jari jemari. Jadi luar biasa. Tidak hanya tidak ditinggal tokonya, tapi dibawa kemana-mana gitu. Tinggal kalau mau omset, mau dibuka nggak tokonya. Benar. Dan bisa dibuka di mana saja. Iya. Jadi buka mulutnya, buka tokonya, mulut dan jari jemari Anda. Terus kemudian, nah ini yang keempat ini adalah yang paling kelihatan banget nih. Kelihatan banget. Ini jelas banget. Jelas banget. Dan biasanya kalau gini biasanya ada orang kalau di HNI langsung respon. Lalu saya untungnya apa? Beli 60.000 ekstra jualnya 60.000 juga. Untungnya apa? Gitu. Karena kalau dagang itu memang dia fokus hanya pada margin. Yang penting gini, saya sering contohnya sama ibu-ibu gini. Ibu-ibu beli baju di Tanah Abang sekian kodi gitu ya. Pasti kan harganya agak grosir tuh. Beli 100.000. Nyampe Cikarang jual 150 misalnya. Udah
selesai, itu masih dagang. Kenapa? Yang penting modal balik, kemudian ada untungnya. Udah selesai, itu aja. Betul. Kalau dagang. Tapi kalau bisnis, dia tidak hanya selisih, menjadikan margin sebagai fokus utamanya. Tapi yang paling utamanya. penting adalah volume kuantitatif. Mungkin untungnya jadi kecil per transaksi. Tapi kan kali sering, kali banyak, kali rutin, gitu. Kali turun-temurun. Pula kalau ini apa namanya? Dan itu yang kata kuncinya adalah rekrutmen. Nah, kata kuncinya adalah rekrutmen. Jadi mungkin untung kita lebih kecil karena kita berbagi lebih banyak kepada banyak orang. Dan kemudian dimasukkan dengan rekrutmen customer yang lebih besar dan berbagi keuntungan lebih banyak, sehingga mungkin untung kita jadi mengecil ya. Iya, kelihatannya mengecil per transaksinya. Tapi volume kuantitatifnya menjadi lebih besar. Biasanya kita suka nyontain dulu tukang bakso, dia jualan bakso sehari 100 mangkok, untung satu bakso misalkan Rp5.000. Wow, itu kalau di dunia tukang bakso udah gede banget. 500.000 sehari. Tapi hari ini dia mulai bikin reseller. Dia mulai bikin reseller. Dia mulai menawarkan kepada orang-orang yang udah makan bakso, Bu, mau nggak jualan bakso kayak saya? Gitu, jadi reseller. Maka dia berbagi untung. Mungkin untungnya jadi lebih kecil. Untungnya nggak jadi 5.000 per mangkok ya. Mungkin jadi Rp1.000 per mangkok. Gitu. Tumpang banget kalau film nggak begitu. Karena 5.000 per ribu itu 3.000 gitu ya. Jadi 3.000. Tapi dia hari ini punya 100 reseller. Nah, satu reseller bisa jual 100 bakso paket gitu. Wah, berarti kan udah 10.000. Jadi ternyata beda loh antara dagang bakso dan bisnis bakso. Benar banget. Ini sama seperti kayak pemilik ojek online dengan drivernya. Pemilik drivernya lebih banyak sebetulnya per transaksi. Pemilik ojek online-nya lebih kecil, tapi kali banyak. Kemudian yang perbedaan yang kelima ya, ini juga yang sangat mencolok ya, bahwa kalau dagang itu ya dia fokusnya sama sales aja, sama penjualan. Iya. Saya udah beli nih, gamis sekian kodi di tangan lu, harus jual gitu, harus terjual lagi kalau modal mau balik. Tapi kalau di bisnis owner itu memang networking ya, pemasaran, marketing, jaring, marketingnya itu yang lebih diutamakan. Jadi mungkin beberapa teman-teman di sini banyak yang belum paham nih biasanya Bu Oni. Kalau di dunia perusahaan, di dunia private sector, di dunia swasta, itu ada 2 departemen berbeda. Ada departemen sales dan ada departemen marketing. Ya, kalau dia adalah penjualan. Kalau pemasaran jauh lebih besar daripada sales. Dia bertujuan bagaimana menggelembungkan dan mengkapitalisasi potensi penjualan. Jadi dia nggak cuma sekedar produknya terjual, tapi dia akan melakukan follow up dari setiap customer yang sudah membeli produk. Dia melakukan proses pelayanan dan customer satisfaction dan customer review. Customer review, betul. Terus yang ketiga, dia melakukan yang proses namanya pengembangan networking, jejaring pemasaran, supaya proses pemasaran dia makin lebih besar. Makanya biasanya di dunia bisnis itu ada orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan kolaborasi, Bu Ani. Melakukan kerjasama dengan mencari betul, meluaskan jejaringnya. Ini akhirnya semakin nyata ya. Anda punya produk bagus nih, ya, tapi nggak nempel sama networking, nggak meluaskan pasar. Ya, Bu Leoni suaranya nggak kedengeran, kecil? Bu Leoni. Ya, betul. Iya. Makanya sekarang saya pernah dengar juga, saya lupa ini ungkapannya siapa, tapi hampir sebagian pengusaha besar yang bilang kalau bisnis Anda mau besar ya Anda harus by network. By network, dan itu semua bisnis meyakini dan memahami betul hal tersebut. Dan networking itu adalah networking yang nilainya menghasilkan, ya win-win, menghasilkan equal, sejajar, dan semangatnya untuk punya produktivitas bareng-bareng. Jadi kalau misalnya arisan mak-mak nih, sambil ngerujak, sambil makan bakso bareng, kalau pandemi ya, gitu ya, terjadi produktivitas di situ, yaitu termasuk membangun jejaring ya. Betul sekali. Dari duduk-duduk arisan ala mama, gitu kan? Iya, luar biasa. Kemudian yang keenam adalah orientasi kalau dagang itu ya itu tadi ya, yang penting memenuhi target harian penjualan. Target. Tapi kalau di bisnis itu yang paling utama adalah sama salesnya, dan justru membangun hubungan. Membangun hubungan.
membangun hubungan, pelayanan, dan review kepuasan pelanggan. Dia selalu melakukan namanya connecting, ya, connecting kepada customer-nya dia, bahkan terutama kepada partner. Nggak cuma kepada customer, tapi juga yang utama justru kepada partner dia, baik dia vendor, supplier, partner network-nya dia, gitu, jangan berusaha. Nah, dalam konteks kita kalau di HMI, tentu sebagai seorang business owner adalah kita senantiasa membangun pola hubungan yang semakin romantis, ya, dalam arti positif kepada seluruh mitra-mitra jaringan kita. Jelas, gitu ya. Jangan salah kaprah. Ya. Jadi apa namanya, tidak hanya pada penjualan ya. Nah, di sini teman-teman silakan silakan udah bisa mulai dipikir-pikir nih, dinilai ya. Oh, ternyata saya masih yang penting laku, terjual, mau dia puas kek enggak kek, dia kecewa kek enggak kecewa, udah yang penting barang saya terjual. Oh, ternyata itu masih orientasi dagang. Gitu ya, sales. Kemudian yang ketujuh nih, agak pahit sebenarnya, tapi ini realita ya. Iya, karena ternyata ya kalau masih dalam dagang ya, dalam ini dagang, umumnya dia hanya punya target harian, gitu, nggak punya visi yang besar untuk jadi bisnis ke depan. Biasanya yang penting saya punya modal sekian, bisa jual sekian, besok bisa diputar lagi. Jual lagi sekian, hasilnya diputar lagi, udah gitu aja ya. Belum ada planning ya sampai depannya. Kalau di dunia bisnis dia membutuhkan planning, perencanaan. Termasuk diantaranya perencanaan untuk mengupgrade kapasitasnya. Dia harus belajar menyiapkan investasi dia untuk mengupgrade ilmunya dia. Sebab bedanya bisnis dengan dagang salah satu diantaranya adalah kalau dagang ya yang penting belajar bagaimana bisa menjual. Tapi kalau bisnis itu pelajarannya banyak. Bagaimana membangun mengatur keuangan, ya, mengelola keuntungan, cash flow, kemudian membangun hubungan dengan customer, bagaimana berkomunikasi dengan banyak orang, dan kemudian kalau dia sudah mulai punya tim, punya karyawan, punya staff, dia harus membangun leadership, gitu. Jadi pelajarannya banyak, dan itulah mengapa ketika dia masuk dalam dunia bisnis, dia membutuhkan yang namanya planning, perencanaan, terutama sekali terkait perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan, targetnya, target ya. Menariknya di HMI, buat teman-teman nggak perlu selalu serumit itu, gitu ya. Nggak usah dipikirin. Kita buat sih, cuman yang memang ada perencanaannya, gitu tapi ya, jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana. Karena tadi kan posisinya belajar ya, baru belajar. Dan rata-rata selama ini kita kerjain HMI itu menyesuaikan sama kondisi masing-masing loh ya. Iya ya. Targetnya apa? Bisa HS-nya jam berapa? Bisa PCA-nya berapa kali sehari? Bikin daftar namanya berapa? Ya seperti itu ya, strategi. Perlu target ya, proyeksi visi bisnis masa depan, dan kejelasan planning, target, juga strategi. Nah, kemudian ke-8 nih, ya, ini juga salah satu perbedaan yang unik ya dari antara dagang dengan bisnis. Ternyata kalau dagang itu hampir dikatakan dia nggak pernah buat daftar nama. Atau paling gampang sederhananya cek aja. Misalkan ada tukang nasi uduk, tukang ketoprak, tukang bakso. Bang, punya data customer base-nya Bapak nggak? Gitu. Yang biasa belanja. Gitu. Wah, nggak ada, Pak. Gitu. Atau emang dagang. Gitu. Tapi kalau bisnis itu dia pasti punya data ya, customer base-nya dia. Itu baru data customer-nya doang. Belum lagi kepada calon customer-nya, calon partner-nya, calon itu yang dalam rangka meluaskan pasarnya itu tadi. Dan ini kita dilatih di HMI. Dilatih di HMI, sederhana. Daftar keluarga, daftar teman, rumah tangga, daftar tetangga, gitu ya. Daftar tokoh masyarakat, gitu ya. Kenalan kita, gitu. Terus yang punya usaha di sekitar rumah kita. Jadi menarik ya, ini tetap diajarin walaupun dengan cara-cara yang lebih simplify. Ya. Kemudian kalau dagang itu dia hampir dikatakan tidak perlu mentor. Hampir boleh tidak perlu mentor. Kenapa? Karena yang penting dia bisa jual barang tersebut. Tapi kalau bisnis itu memang dia perlu mentor banget. Yang mengarahkan, meng-coaching ya. Sharing pengalaman gitu. Bisnis kecil aja butuh mentor, bisnis besar lebih butuh mentor. Karena lebih rumit.
Lebih rumit. Dan yang paling menariknya Pak Meli, di HNI mentornya gratis. Dan nggak ada agen HNI lahir tanpa mentor. Nggak ada ya? Nggak ada. Semua pasti lahir dengan ada mentor di HNI. Semua ada ya? Betul. Ya, tinggal Anda mau merapat atau enggak sebenarnya itu. Benar banget. Tapi sebetulnya juga nggak gratis-gratis banget Bu Ani. Jadi dia tetap ada bayarannya para mentor ini. Jadi jangan salah, para mentor hari ini ada bayaran. Seperti hari ini Bapak dan Ibu sekalian menyaksikan video live streaming edukasi kita, itu ada bayarannya, bukan gratis ya. Bapak Ibu siap-siap ya, harus bayar ya. Apa bayarannya? Bayarannya adalah prestasi terbaik Bapak dan Ibu semua. Itu prestasi buat mentornya yang dirasakan buat diri sendiri juga. Dan itu buat kita para mentor itu menjadi bayaran. Ketika Bu, alhamdulillah bonus saya naik jadi 2 juta gitu. Itu buat mentornya tuh wah, itu udah bayaran banget. Padahal ditraktir bakso juga padahal nggak ditraktir. Jadi sebenarnya tadi sampai di nomor 6 ya, nomor 7 itu saya jadi ngerasanya gini Mbak Firly. Betul, akhirnya betul banget ketika kita ketemu sama orang mau aktif di HNI, dia bilang, Bu, tapi saya nggak bisa jualan. Cocok banget, itu kan saya jawaban kita ya. Cocok banget, kenapa? Karena di HNI itu, Anda mau aktif di HNI, Anda nggak harus juga jualan. Benar sekali. Kenapa? Karena tadi udah kedetek tuh di perbedaan nomor 1 sampai nomor 7 tadi ya, bahwa kalau bisnis itu ternyata dia nggak perlu bukan basicnya di jualan, tapi membangun hubungan. Betul gitu. Dan saya yakin 99% atau 90% deh umumnya manusia rata-rata itu punya kemampuan membangun hubungan. Ya. Tinggal dia melatih dirinya untuk terus semakin be a charming person, menjadi pribadi yang mempesona. Oh, itu kayaknya seperti dirimu. Itu kayaknya pertemuan materi yang iya. how to be a charming person ya. Kemudian tadi ya tentang mentor ya, kalau di dagang hampir nggak perlu mentor. Nggak perlu mentor. Ya. Tapi kalau bisnis ada butuh mentor dan dalam umumnya di dunia bisnis mentor itu berbayar. Mentor itu berbayar, ada 2 jenis bayarannya, bayar di depan atau bayar di belakang dengan royalti. Biasanya beberapa hasil bisnisnya ya. Iya, biasanya para mentor yang cerdas-cerdas dan melihat view-nya bagus, dia akan mengatakan saya kasih golden share aja. Gitu. Golden share gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang ke-10 nih, perbedaan yang ke-10 adalah kalau dagang itu income-nya ya tergantung sama usia produktif sama kekuatan fisik kita ya. Tapi kalau bisnis ya potensialnya itu justru bisa berkembang, kokoh, membesar, bahkan melebihi batas usia sendiri. Karena itu tadi apa kata kuncinya sudah baik sistem. Sudah membangun sistem. Sudah membangun sistem. Sedangkan kalau dagang itu ya. Itulah mengapa yang di bagian bisnis dia bisa diwariskan. Gitu, dia bisa diwariskan. Karena sistemnya dibangun. Kemudian yang terakhir yang udah jelas ya, kalau dagang itu ya dia terbatas wilayah. Berbatas area wilayah. Saya jual beras di Cikarang. Kayaknya temen yang di Kalimantan ogah deh beli beras di Cikarang ya. Gitu mikirin ongkir. Tapi kalau bisnis itu dia sudah unlimited area. Hampir bisa dikatakan tidak memiliki batasan wilayah, tapi wilayah bisnisnya adalah seluas bumi ini. Berupaya untuk membuka banyak cabang. Dan sebuah bisnis itu kalau dia udah establish di satu tempat, dia akan buka di tempat yang lain. Dia mencari tantangan baru, challenging baru. Andai kata di Mars ada orang, di sana pun akan dibuka cabang. Ya, jadi kalau ingat apa namanya materi 7 kriteria bisnis itu ya duplicable and scalable, bahwa kalau salah satu ciri-ciri bisnis adalah Anda ingin terus berkembang gitu ya, nggak pengen stagnan, selalu pengen mencoba challenge yang lain ya, tantangan yang lain. Nah itu kira-kira 11 perbedaan ada di tabel, dan tabelnya ada di buku TMB bab 4 peluang bisnis ya. Teman-teman nanti bisa diperdalam lagi, dibaca masing-masing di rumah di buku TMB-nya. Nah, mengingat terkait dengan perbedaan dagang dengan bisnis ini, Bu Oni, berarti mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah semakin yakin, percaya, penuh dengan
rasa komitmen besar bahwa yang kita bangun saat ini adalah bukan bisnis main-main. Dia sebuah bisnis yang besar, meskipun hari ini Bapak dan Ibu memiliki bonus yang belum terlalu besar pada ukuran yang Ibu rasa nilainya masih terlalu kecil saat ini. Tapi percaya dan yakinlah, untuk orang mendapatkan penghasilan kurang lebih 500.000 saja, itu setara dengan dia sudah memiliki putaran aset bisnis senilai 100 juta rupiah. Untuk menghasilkan net 500.000, yes, itu perlu kurang lebih aset senilai 100 juta. Aset senilai Jadi 100 kalau juta. suka kita kasih gambaran tuh, Bu Oni, jika Anda punya uang senilai 100 juta rupiah, dan uang 100 juta rupiah itu didepositokan syariah misalkan di bank selama 1 tahun, anggaplah kurang lebih dapat bagi hasil atau bunga depositonya ya, kalau di syariah berarti bagi hasilnya senilai 6% misalkan asumsi. Padahal aslinya kenyataannya tidak ada bunga bank 6%, nggak ada, ya 4, sekian persen. Ini biar hitungnya gampang aja. Jadi 100% dikali 100 juta dikali 6%, dapatnya 6 juta rupiah. Ya, 6 juta rupiah dibagi 12, itu nilainya 500.000 rupiah. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu baru startup mulai bisnis di HNI, kemudian bulan pertama dapat bonus 500.000 rupiah kurang lebih, itu sama artinya seperti Bapak Ibu punya uang 100 juta rupiah di bank. Yang atau udah berjalan 1 tahun. Udah berjalan 1 tahun. Okay. Tapi kalau bahasa realitanya, dengan Anda punya uang 500.000 rupiah hari ini, net profit bonus itu sama nilainya seperti ada perputaran uang senilai 100 juta rupiah dalam 1 bulan. Gitu, kira-kira. Tapi kenyataannya nggak begitu juga, Bu. Itu kan teori banknya. So, udah ngomong ratusan juta, kadang-kadang mama udah oleng nih ya. 100 juta dapatnya 500.000. Padahal kalau di HNI, dapat 500.000 itu putaran uangnya baru 10 juta. Wah, keren banget. Berarti kan gede benar. Gitu ya. Putaran uangnya baru sekitar 10 jutaan rupiah, sudah dapat bonus kurang lebih 500.000 rupiah. Itu kan super keren banget. Gitu ya. Bulan depan naik lagi, ya berarti putaran uang yang terjadi lebih banyak. Dan apa kabar kalau yang udah bonusnya 3 juta ya? Wow. Berarti sama dengan dia punya aset 600 juta dong. Sama seperti dia punya aset 600 juta pada bank. Iya, ya, pada bank. Ya, kurang lebihnya begitu. Jadi keren banget. Iya, ya. Saya suka ini juga sih sama, kan jaringan saya kan rata-rata kan mama semua tuh Pak Firly, gendong anak, sambil masak apa sih. Mungkin yang lagi nonton training ini juga ada yang sambil macam-macam nih, yang nyuci sambil gosok apa segala macam, angkat jemuran kali ya. Tapi supaya memberikan gambaran ya. Jadi kalau tadi 3 juta dapat apa seakan-akan seperti kalau di bank 600 juta, itu kan seperti di bank ya, karena bagi hasilnya bank kecil banget. Kalau di kita, kalau orang punya bonus 3 juta, itu setara dengan kurang lebih putaran uang atau omset putaran uang dalam rupiah sekitar 50 sampai 60 jutaan. Dia sudah mendapatkan net profit bersih 3 juta rupiah. Ya itu pun kita gabung HNI juga nggak punya uang 50 juta. Iya, keren banget kan? Paling waktu gabung HNI ya misalnya deh yang semangat banget biasa langsung jadi stokis gitu kan ya. Betul. Langsung jadi stock center itu modal 5 sampai 10 juta. Iya, 5-10 juta tapi diputar dalam 1 bulan bonusnya 3 juta. Padahal modalnya 5 juta. Memang kadang-kadang mama kalaupun nggak ngerti-ngerti banget oleh ngomongin uang, tapi tetap harus denger juga hitungannya seperti ini supaya sadar bahwa ternyata bisnis saya itu menguntungin banget. Sangat profitable. Iya, sangat menguntungkan sekali. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai rugi kalau Anda nggak aktif. Iya. Sayang. Ya, mungkin kita bisa mulai diskusi nih Pak Tomida. Ya betul Pak Firly. Ada pertanyaan. Ya betul, ada pertanyaan Pak Firly. Ini pertanyaannya mengulang pernyataan Pak Firly tadi, yang semakin pasti pendapatan Anda, maka semakin tidak pasti masa depan Anda, atau sebaliknya. Ini Pak Badrul Munir menanyakan penjelasannya seperti apa itu Pak Firly maksudnya begitu. Pak Munir kan udah pernah merasakan. Kayaknya Pak Munir udah berpengalamannya.
Semakin pasti penghasilan Anda, saya kasih gambaran Pak Tomida dan teman-teman sekalian, semakin pasti penghasilan Anda, semakin sulit bisa dipastikan masa depan Anda. Kenapa begitu? Karena ketika teman-teman, misalkan saya kasih contoh, teman-teman punya penghasilan 10 juta rupiah. Wah, kayaknya itu agak lumayan gede ya. 5 juta rupiah deh. 5 juta rupiah sebulan, tiap bulan. Pasti fix, kan itu nggak berubah-berubah ya, 5 juta rupiah. Sementara kenaikan gaji kita rata-rata tiap tahun tidak lebih dari 10%. Gitu. Biasanya di perusahaan-perusahaan tidak lebih dari 10%. Kadang-kadang malah di bawah 10%. Itu pun biasanya dari gaji pokok. Kenaikannya ngambil dari gaji pokok. Bukan dari total take home pay, tapi dari gaji pokok. Nah, tetapi inflasi, ya, proses penurunan nilai mata uang, terjadinya inflasi pada ekonomi negara itu bisa kisaran 10-20%, Pak Tomida. Paling gampang ngitung inflasi itu adalah inflasi pendidikan, yang paling gampang. Itu yang paling sederhana. Jadi uang masuk sekolah tahun ini bandingin sama uang masuk sekolah tahun kemarin. Itu kenaikannya kurang lebih 10-20%. Itu inflasi pendidikan. Belum lagi terkait dengan inflasi, terkait dengan biaya bahan baku, ya, dan seterusnya, bensin dan seterusnya. Itulah mengapa semakin pasti penghasilan Anda, semakin sulit dipastikan masa depan Anda. Kenapa? Karena besar pasak daripada tiang, gitulah kira-kira. Besar pengeluaran daripada pemasukan. Uangnya naik tadi 5 juta, kenaikan cuma 10%, asumsinya cuma 5.500.000, gitu kan? Tapi ternyata tingkat kebutuhan Anda udah meningkat, mulai dari anak yang bertumbuh, anaknya nggak cuma satu, anaknya ada 2, ada 3, inflasi pendidikannya udah naik 10-20%, kemudian bahan baku, sembako, gitu kan ya, terus kemudian transportasi, bensin, dan seterusnya, listrik, gitu ya, pembayaran air, gitu. Jadi begitu Pak Haji Munir, gitu. Kayak gitu. Itu semakin pasti penghasilan Anda, semakin sulit untuk dipastikan masa depan Anda. Sehingga ketika banyak orang ditanya, Bu, kenapa nggak mulai bisnis? Bu, kenapa nggak mulai buka usaha? Jawabannya pasti adalah nggak punya modal. Iya, nggak punya modal. Kenapa? Karena pemasukan dia itu daya belinya menurun. Daya belinya menurun, gitu. Belum lagi masyarakat kita masih sering menabungnya lebih nabung konvensional, punya uang lebih nabung di bank, misalkan. Dia nggak salah juga, kita juga punya tabungan di bank, tapi lebih banyak menabungnya secara konvensional. Sedikit di antara masyarakat kita itu menabungnya, contohnya dengan emas, misalkan salah satu di antaranya, untuk menjaga nilai, ya, untuk menjaga nilai, atau mulai belajar berinvestasi pada bisnis yang bagus-bagus, misalkan. Tapi kan ini nggak semua orang berani. Iya. Itu tadi, tadi ya. Nah, sementara di sisi kebalikannya, semakin tidak pasti penghasilan Anda, semakin bisa lebih dipastikan atau view-nya bisa semakin jelas masa depan Anda. Ya iyalah, kalau nggak bergerak. Saya takutnya ini dipahamnya separuh kalimat ya. Akhirnya, udah nih lagi nggak pasti, udah nggak apa-apa. Ini kalau kita nggak pasti penghasilan, jadi lebih pasti masa depan, terus nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi ketika orang yang tidak pasti ini biasanya bukan karyawan tetap ya, bukan karyawan, sehingga dia biasanya membutuhkan energi terus bergerak, gitu ya. Dia harus bergerak. Dia tahu betul di mana. Kalau dia dagang aja, nggak usah bisnis deh, dia baru dagang aja, dagang baju misalkan, atau dia dagang bubur ayam misalkan. Itu kan dia tahu betul di mana harga bahan baku naik terus, gitu kan. Harga bahan baku naik terus. Dia harus mengolah otaknya, mengolah skill dan kemampuannya. Apakah harga buburnya dinaikin, porsinya dikecilin, atau porsinya tetap harganya dinaikin, gitu kan. Belum lagi urusan kontrakan. Biasanya kontrakan naiknya udah 10-20% kalau dia masih ngontrak. Dan seterusnya. Maka puzzle-puzzle itu yang membuat tidak pastinya sebuah penghasilan. Ketika dia terus berusaha, dia belajar untuk kemudian menaikkan kapasitasnya, maka semakin pastilah insya Allah manajemennya. Jadi harus kalimat tadi bawahnya harus ada S dan K berlaku. Iya, syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku, ya. Gitu. Nah, bicara tadi tentang tabungan ya, tabungan produktif. Apakah kalau punya uang 5 juta rupiah terus diubah menjadi nabung produktif yang jadi halal mart itu sesuatu yang pasti masa depannya? Nah, punya uang 5 juta. Ya.
saya investasikan buat jadi stokis. Yeah. Apakah semakin pasti manajemennya? Tentu bahasa sederhananya gini, 5 juta rupiah itu di kita itu seperti layaknya bibit, layaknya benih. Maka dia harus ditumbuh dan kembangkan. Dan cara tumbuh kembangnya kita di HNI, kalau tadi teman-teman perhatikan 11 perbedaan bisnis dan dagang adalah membangun hubungan, menciptakan relationship, membangun kemitraan, melakukan rekrutmen. Dari situlah kemitraan bisnis kita berkembang. Kita mungkin orang yang tidak memiliki jangkauan yang luas, boleh jadi. Tapi kita bertemu dengan orang-orang dan temannya dari orang-orang yang memiliki jangkauan kolaborasi yang lebih luas. Jadi 5 juta ini sebetulnya modal untuk bergerak, untuk menjemput pasar yang lebih kuat. Bagaimana kalau yang nggak punya uang 5 juta? Iya, cuman punya uang daftar 10.000. Nah, berarti Anda harus bekerja lebih kencang daripada yang punya uang 5 juta. Kita kira begitu. Ya, temukan orang yang punya uang 5 juta, suruh dia jadi stokis dan perbanyak jumlahnya. Dan itu persis mirip kayak kita. Yang dimulai bukan dari stokis. Kita nggak bisa jadi stokis. Iya. Karena nggak punya uang. Karena nggak punya uang, ya. Ada lagi? Ada lagi Pak Tomida? Pada belum bertanya nih. Wah, ini ada Bang Arif Budi Kurniawan, mungkin mau bertanya Bang Arif. Oh, ada Pak Arif. Oh, ada Pak Arif, ya. Itu di belakang bebeknya gede banget Pak Firly. Jadi kembali kepada diskusi kita, saya persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya di Facebook, kita insya Allah akan perhatikan, ya, karena cuma dibuka aksesnya lewat Facebook. Jadi bicara tentang bisnis, ini selalu bicara yang tidak pernah ada habisnya. Biasa pembicaraan yang sangat menarik, pembicaraan yang sifatnya agitatif, ya, sifatnya ofensif, semangat untuk bergerak. Dan selalu ada yang baru. Dan salah satu yang menarik pada hari ini, misalkan sebagai contoh, di bagian dari teknik recruiting, yaitu lakukan kolaborasi. Ini materi yang pernah disampaikan oleh Pak Rofi Kananto, ya. Kolaborasi. Yaitu ada 3 cara menjadi orang kaya. Begitulah kira-kira. Ya, ada 3 cara menjadi orang kaya. Ya. Yang pertama adalah konglomerasi. Dan konglomerat. Konglomerasi ini adalah bisnis yang dibangun dengan kekuatan super kapital, ya, super modal, ya, super duper kapital. Jadi mereka dan dia udah perusahaan besar yang sudah super besar, ya, perusahaan multinasional biasanya, atau kurang-kurangnya perusahaan nasional. Dia sudah bicara tentang makroekonomi, ya, dan punya kekuatan kapital yang tidak boleh dibilang tidak ada batasnya. Dia kekuatannya sangat besar. Ada istilah kalau dalam dunia bisnis namanya burning money, atau membakar uang, gitu ya. Kita boro-boro bakar duit, gitu ya. Bakar jagung kayaknya dia. Bakar ayam, ya. Jadi burning money. Burning money ini adalah bagian dari teknik konglomerasi, di mana mereka akan merebut pasar sebelumnya dengan cara burning money. Dia makan promo, dia makan proses marketisasi, dia makan proses agitasi, di promo gila-gilaan yang secara definitif bisnis itu tidak menguntungkan, tapi dia membuatnya sebagai sebuah investasi. Nah, itu dia burning money, habis-habisan. Mungkin yang ini kali ya, yang menggratiskan ongkos kirim. Ongkos kirim gratis, gitu kan. Free ongkos kirim, gitu. Salah satu gitu ya. Marketplace, gitu kan, ya. Nah, itu salah satu cara konglomerasi merebut pasar. Jadi sebenarnya jangan-jangan dia juga belum ada untungnya, ya. Iya, bisa jadi. Bahkan salah satu bank swasta nasional, ini kalau ada satu bank swasta terkenal, itu membutuhkan waktu 12 tahun tidak menikmati keuntungan. Itu. 12 tahun. Ini yang hari ini menjadi bulan depan langsung terima. Ya, ini yang menjadi hari ini bank swasta nasional terbesar di Indonesia. Itu konon kabarnya, ya, dari beberapa literasi, itu dia membutuhkan waktu kurang lebih hampir 12 tahun berkorban untuk tidak menikmati keuntungan. Kita bisa belajar dari mereka bagaimana mereka mampu mengetatkan ikat pinggang, tidak ingin cepat-cepat menikmati. Selama waktu dan waktunya cukup lama, gitu ya. Bahkan orang yang mendirikannya hari ini tidak lagi sempat untuk menikmatinya. Gitu ya. Itu saking luar biasanya energi pengorbanan, gitu ya, pengorbanan. Jadi dia dikembalikan lagi, setiap keuntungan dikembalikan lagi untuk bangun aset, dibangun lagi aset, sehingga kekuatan infrastruktur perusahaan semakin lama semakin kuat. Luar biasa itu. Itu bersedia makan bubur lah, kira-kira begitulah kira-kira, bersedia makan bubur. Tidak hari konglomerasi, dan kita sudah ada di sini.
Sulit ada di sini. Belum dapat waktunya ya. Belum ya. Masih jauh. Yang kedua, rata kita juga memulai ya itu tadi Pak Firly 30.000, 10.000. Iya, 20.000. 30.000. Iya. Yang kedua, cara menjadi orang kaya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu Bekerja sama, kerja bareng. Kolaborasi memiliki syarat. Kolaborasi ini memiliki syarat. Syaratnya dia memiliki potensi, dia punya skill, dia punya sesuatu yang bisa dikolaborasikan. Dua-duanya kan? Dua-duanya. Ya iyalah. Nggak bisa salah satu. Ngajak kolaborasi. Nggak bisa. Situ eplek ya kagak mau lah dia bisa kolaborasi. Bisa jadi dia punya produk yang bagus, berkolaborasi dengan orang yang punya pasar. Bisa jadi dia punya bisnis yang cakep, berkolaborasi dengan orang yang punya pengetahuan untuk infrastruktur perusahaan. Jadi win-win ya. Win-win, dia kolaborasi. Seperti contoh dulu ada salah satu perusahaan, bukan dulu ya, sekarang ada perusahaan kuliner gede banget internasional, yang filmnya judulnya The Owner, itu diawali yang, dengan logonya warna kuning. Yang dia melakukan kolaborasi antara seorang tenaga sales, kemudian pemilik brand yang punya ide ayamnya, dan berkolaborasi dengan seorang ahli akuntansi. Gitu. Itu namanya kolaborasi. Saya perlu 3 kali nonton film itu. 3 kali. Iya. Itu film bisnis yang. Film bisnis keren banget. The Founder. The Founder. Judulnya The Founder. Iya, judulnya The Founder. Kali-kali kita boleh nih review video film tentang recommended buat teman-teman. Nanti ketahuan Sufinya. Gitu ya. Nah, kolaborasi ini adalah satu bagian yang sangat disunnahkan dalam Islam. Berkolaborasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gitu ya, saling bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Dan syaratnya di situ. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini di HNI dalam tataran korporasi, itu perusahaan HNI kita, bisnis perusahaan kita, HNI kita, itu melakukan kolaborasi dengan banyak UMKM. Ya. Jadi kalau nanti kita teman-teman kenal ada pasta gigi HNI, ada sabun kolagen, sabun propolis, sabun madu, extra food, gitu ya. Contoh di beberapa di antaranya, beberapa kosmetik yang kita miliki, itu adalah hasil kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan UMKM dulunya. Dan kemudian hari ini tumbuh bergerak menjadi sebuah kekuatan korporasi bisnis muslim kelas menengah. Sama-sama besar. Sama-sama besar. Catat. Gitu. Jadi itu namanya kolaborasi. Yang ketiga, ini adalah networking. Jadi cara ketiga untuk jadi orang kaya adalah networking. Networking ini punya kelebihan dan keunikan. Ini pilihan kan? Keunikan. Apa keunikannya? Keunikannya di networking ini adalah orang yang boleh dibilang hampir nggak punya apa-apa. Modal nggak punya. Bahkan mungkin minus. Iya, bahkan minus. Yang kedua, skill, produk, potensi tertentu nggak punya. Nggak punya semua, kecuali cuma satu yang dia punya. Kemauan yang kuat. Itulah kira-kira. Modal dengkul lah bahasa gitunya. Modal energi besar. Dan itulah kebanyakan kita, Boni. Iya, kebanyakan kita di situ. Jadi buat teman-teman yang hari ini berada di bisnis HNI, itu ya keren banget. Ada berada pada salah satu bagian cara menjadi orang kaya, yaitu networking. Masuk di dunia networking. Bisnis networking. Dan itu disebut sebagai sebuah entitas bisnis yang sangat luar biasa hari ini. Bahkan Robert T. Kiyosaki itu merekomendasikan banget 2 hal, yaitu salah satu diantaranya adalah networking. Bahkan pembuat sistem OS Microsoft, Bill Gates itu mengatakan andai kata waktu boleh diulang, saya bisa mulai ada kata waktu bisa diulang, saya akan memulai dengan bisnis networking. Saya mau bisnis makanan dan kesehatan dengan konsep network marketing. Sampai apa? Keren banget ya, keren banget. Jadi buat teman-teman sekalian, ternyata orang memahami. Dan beberapa waktu terakhir dan hari ini beliau lagi ngurusin vaksin, Pak. Oh iya, betul. Bisnis di industri kesehatan. Bikin vaksin. Iya. Sebab memang ada 3 bisnis yang ada matinya sampai dengan hari kiamat. Kesehatan. Nah, yang pertama kesehatan, yang kedua makanan. Yang ketiga pendidikan. Gitu ya. Jadi itu nggak ada matinya sampai dengan hari kiamat, nggak akan matinya. Jadi dan kita bergerak di 3-3-nya. Gitu. Dan kita bergerak. HNI itu ada di 3-3. Ada di 3-3-nya. Jadi Anda beruntung ada di HNI gitu. Jadi semangat, antusias gitu. Nah, teman-teman sekalian, kembali kepada topik bahasan kita. Berarti hari ini meskipun teman-teman ada di HNI, pola kerjanya jangan pola kerja dagang. Ya, itu. Ya, mindsetnya juga jangan mindset dagang. Sejak sekarang, sejak mungkin Anda baru gabung, Anda AB, mau
coba cari income tambahan, mau coba belajar ini tuh apa sih? Memang harus langsung mindsetnya itu adalah yang dibentuk adalah mindset bisnis, networker gitu, bisnis networker. Dan buat Anda para leader, Anda dapat agen baru, dia semangat, dia mau aktif, nggak usah takut. Langsung bentuk mindset agen baru itu dengan mindset networker. Gitu. Jadi soalnya masih banyak yang gini, takut kalau saya bilang ini network marketing nanti dia gitu. Jangan salah. Anda harus punya keyakinan yang kuat bahwa andai kata dia tahu seperti yang saya tahu, kira-kira begitu ya. Ini kan perkataannya Rasulullah, andai kata kalian tahu seperti yang aku tahu, bisa kalian berharap seluruhnya adalah Ramadan, gitu lah kan. Begitu pula kita sebetulnya ketika lagi memprospek. Dan ternyata memang Rasul itu seorang networker sejati, the truly networker, the truly sales, the truly entrepreneur, dan businessman. Kenapa? Karena dalam dunia networking dan marketing, itu sampai pada tahap ini, Boni, kalau dia menjual barang, ini bahkan dalam dunia sales, dalam dunia sales, itu sampai mengatakan begini, andai kata ibu nggak beli, nggak apa-apa kok, bukan rugi di saya, gitu. Padahal dia sales itu. Dia mengatakan, saya hari ini menawarkan produk ini kepada ibu, itu karena ibu yang paling layak memiliki. Bahkan ketika sales itu ditanya, terus kenapa Anda belum beli? Ini seorang mindset sales sejati ya, itu mengatakan, saya memang nggak sanggup belinya, Bu. Tapi kalau saya di posisi ibu, saya akan beli barang ini. Gitu, bayangin. Itu seperti seorang sales rumah yang jual rumah harga 10 miliar, gitu, kepada seorang pembeli, dia juga rumahnya belum 10 miliar. Bahkan rumahnya juga masih kontrak. Dia sendiri nggak beli. Tapi dia meyakini, didoktrin dengan luar biasa bahwa saya itu bertugas untuk mengantarkan sesuatu yang layak buat Anda, gitu. Wah, luar biasa. Jadi andai kata apa yang saya tahu Anda tahu, Anda pasti akan beli. Tentang rumah ini pasti Anda beli. Itu kan luar biasa. Itu buku-buku sales marketing begitu, Bon. Bicaranya tuh udah doktrin mindsetnya kuat sekali. Nah, kita itu lebih daripada itu. Jadi teman-teman harus punya energi besar, punya keyakinan besar, punya kepercayaan diri yang besar, bahwa berapapun bonus Anda pada hari ini, Anda sedang membangun sebuah bisnis yang berskala sangat besar. Dan itulah menariknya bisnis kolaborasi bersama HNI. Ya, sampai saya pernah dengar kalau di doktrin sales itu adalah ketika menjual barang itu bagaimana penyampaiannya, dia memindahkan, bukan dia menjual barang, tapi si calon customer ini akan merasa rugi banget kalau sampai nggak beli produknya. Iya, gitu. Jadi dia mengatakan bahwa Anda nggak beli nggak apa-apa, kok buat saya no problem gitu. Itu sales ya. Kalau kita kan bukan sales gitu. Itu sales yang mengatakan Anda beli nggak beli juga nggak apa-apa kok. Karena ini memang barang buat Anda, bukan barang buat saya gitu. Kalau Anda nggak beli, saya nggak apa-apa. Anda yang rugi gitu. Sampai sebegitunya. Luar biasa. Maka kalau Anda dapat teman-teman HNI, dapat agen baru, dia aktif, banyak tanya langsung doktrin dengan konsep networking. Dan ketika lagi prospecting, nggak usah mikirin dia akan terima apa enggak, dia akan mau apa enggak, ya. Jam terbang ya. Cerita aja untuk bangun jam terbang. Silakan tonton lagi video tentang prospecting. Jangan lupa lihat di YouTube channel kami, Firly Oni Fighter ya, Firly Oni Fighter. Kemarin ada video Friday on Fire ya? Iya, betul. Nah, bicara tentang bisnis nih. Tadi ya, dagang, kemudian bisnis. Bisnis kita kerucutkan lagi hari ini, bisnis kita kan di HNI nih. Meskipun tadi bahasanya Pak Firly, ya anggap aja kita di HNI lagi belajar bisnis gitu ya. Belajar bisnisnya pun dibayar. Maka bicara bisnis berarti bicara aset. Nah, karena tadi salah satu perbedaannya adalah kalau di dagang itu dia hanya fokus sama sales aja, sama penjualan. Tapi kalau bisnis itu dia bicara tentang meluaskan networking, meluaskan pasar. Maka yang lebih penting juga ketika Anda sudah masuk di bagan bisnis tadi gitu, di kuadran bisnis, maka Anda harus paham banget di HNI apa aset bisnis Anda. Nah, pertanyaan menarik. Ya. Menariknya dalam dunia bisnis kita yang disebut dengan aset, karena bisnis kata kuncinya adalah membangun aset ya. Ada 4 indikator penting untuk memahami tentang kesehatan sebuah bisnis. Salah satu diantaranya adalah aset.
Nah, aset di bisnis kita itu berbeda dengan bisnis konvensional. Ya. Berbeda dengan bisnis konvensional. Sebagai seorang networker ya, ini sekali lagi mindset sebagai seorang networker. Kalau di dunia bisnis konvensional yang disebut dengan aset, itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai jual ya. Dalam arti ya, ada properti, ada gudang, ada gedung, ada kendaraan, ya, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bisnis networking, itu yang disebut dengan aset justru yang sifat kategorinya intangible. Ya, intangible aset. Jadi kalau yang paling termahal itu memang justru intangible aset itu. Apa tuh intangible aset itu aset yang tidak ternilai. Sulit untuk dinilai. Gitu, sulit dinilai. Apa itu asetnya? Manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Itu yang menjadi aset terbesar dalam dunia networking. Maka kerja-kerja kita tiap hari, dari pagi hingga sore, dari pagi hingga malam, dari bangun tidur hingga tidur lagi, dalam kerja-kerja bisnis networking, seperti hari ini kita bikin video live streaming, itu semangatnya adalah membangun aset. Membangun aset, yaitu manusia-manusianya itu sendiri, yaitu jaringan kita, mitra bisnis kita, partner bisnis kita. Bahkan kalau di hari diperluas, termasuk bahkan cross-line bisnis kita. Termasuk aset kita juga. Iya, termasuk bagian dari aset bisnis secara besar. Sebab atmosfer bisnisnya harus terjaga. Nggak bisa cuma dari grup kita doang. Semuanya harus punya frekuensi bisnis yang benar, yang sejalan, yang sefrekuensi, yang sehati. Nggak cuma grup kita saja, tapi seluruh grup di HR ini harus memiliki frekuensi, mindset, dan metode cara kerja yang sama. Nah, yang menarik, Bapak Ibu sekalian, aset karena aset bisnis kita adalah manusia, ada beberapa sisi positifnya. Positif yang pertama, aset manusia ini harus dibangun. Harus dibangun dengan kesabaran, dengan ketekunan. Berbeda dengan aset bisnis konvensional. Kita punya uang, kita beli barang, beli gedung, beli properti, langsung beli, selesai gitu ya. Tapi kalau aset bisnis kita di networking, Anda membutuhkan ketekunan dan ketangguhan dalam membangun asetnya. Sebab dia manusia. Dia manusia. Ternyata kita bisnis kita di HRI, aset bisnis kita adalah mitra jaringan kita. Dan mitra jaringan kita semuanya kan manusia ya. Betul. Jangan sampai ada yang nggak manusia nih ya. Manusia, maka memang perlu treatment khusus, untuk mengembangkan aset kita. Dan ini juga Pak Fili sebelum lanjut ya, banyak orang yang, berarti aset saya adalah mitra saya ya Bu. Iya, mitra saya udah banyak Bu. Aset saya udah banyak, tapi kenapa bonus saya masih kecil? Nah, ini kan makanya nanti kita akan masuk ke dalam bagaimana kalau Anda mau berincome, asetnya harus dibangun. Asetnya harus harus diolah. Benar. Gitu. Itu kalau dalam tataran negara, itu disebut namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Jadi nggak cuma orangnya banyak gitu ya. Dibanding kalau Indonesia rakyatnya banyak gitu ya. Tapi juga IPM-nya harus tinggi, indeks pembangunan manusianya harus tinggi. Artinya kapasitasnya dia harus bagus. Jadi ketika kita punya jaringan banyak, itu tidak menjadi satu indikator bahwa Bapak Ibu akan punya bonus yang besar. Nah, ini penting nih. Ulang lagi tolong, please. Ketika jaringan Anda banyak, itu tidak menjadi indikator bahwa bonus Anda akan membesar. Betul. Tapi boleh jadi ada sebagian jaringan Bapak Ibu sekalian yang mungkin jumlahnya nggak banyak, tapi efektif. Produktif. Karena Bapak Ibu berhasil membangun kapasitasnya mereka. Bapak Ibu berhasil membangun IPM, Indeks Pembangunan Manusianya. Itu sangat baik di jaringan Bapak dan Ibu sekalian. Nggak cuma bicara tentang money gitu ya, uang. Bicara tentang transaksi, tapi membicarakan tentang filosofi dasar dari bisnis ini. Bicara tentang apa sih goal setting dari bisnis ini. Siapa yang sedang kita bangun dan apa yang sedang kita bangun. Lalu kemudian diisi kapasitasnya sehingga kemampuan mereka menjadi lebih baik. Dan itu tidak bisa tidak kecuali dengan senantiasa membangun semangat berani mencoba dan menjadi pembelajar cepat. Jadi mau mencoba karena itu meningkatkan kapasitas dan belajar cepat gitu. Jadi memang intinya aset kita ini, para jaringan kita ini, mitra-mitra kita ini, jangan terus closing KTP selesai, hore-hore gitu ya. Tapi kalau Anda memang mau berhasil di bisnis ini, maka Anda harus mengolah aset Anda. Maka memang di sini kata kuncinya bukan jualan. Betul. Bukan jualan. Baru berasa nih ya. Iya. Memang kalau ada gini ya, kalau Anda memang ada ragu atau masih bertanya-tanya, cara yang paling tepat itu memang belajar sih. Belajar. Kenapa? Karena kalau udah
dijelaskan, digali, dikorek lagi, akhirnya keluar tuh, oh pantes saya harus home sharing. Oh pantesan home sharing itu disebut dengan jantung bisnis kita. Karena home sharing itu adalah sarana kita mengolah aset kita, kan gitu ya. Betul. Maka semuanya jadi lebih terjelaskan. Yang paling miris itu kadang-kadang nggak hanya tahu kulitnya, terus udah ketok palu aja menghakimi gitu tanpa mau mendengar penjelasan dan belajar. Mudah-mudahan semua yang hari ini nonton video streaming kita adalah pribadi-pribadi yang senang belajar gitu, dan merasa nggak puas. Dan memang ada pertanyaan Bu Oni. Oh iya, silakan. Ini pertanyaannya berkaitan dengan Bu Oni yang disampaikan Bu Oni dan Pak Firly barusan. Ini dari Bu Koya Faiz. Ya, Koya Faiz. Bagaimana ya Bu Oni? Semua mitra saya itu mitra baru saya susun sendiri, sedang mereka tidak saling kenal. Jadi kalau diajak HS belum mau Bu Oni, sehingga saya tidak punya tim. Begitu Bu Oni. Ya. Nah, Ibu berarti sudah melakukan rekrutmen ya, terus kemudian mitra-mitranya berarti sudah banyak ya di bawah. Maka tugas selanjutnya adalah mengadakan follow up dan home sharing. Kalau saya dengar pertanyaannya berarti ini tadi dia sendiri ya kayaknya melakukan rekrutmen ya, terus kemudian disusun di bawahnya. Disusun di bawahnya. Nah, yang penting sekarang nih, karena kita kan masih keterbatasan online dan offline ya, maka yang paling mudah dulu deh sekarang Ibu bikin aja room pembinaan. Nah, bikin room pembinaan, invite mitra-mitra Ibu ke dalam satu room tersebut, kemudian saling kenalan, gitu. Betul. Iya, itu yang paling mudah dulu yang harus harus dikerjakan. Saling kenalan, Ibu mengenalkan diri, ya. Kemudian sejak dini pun Ibu harus bertingkah seperti seorang leader. Artinya apa? Ibu harus meliding, harus memimpin jaringannya. Meskipun mereka nggak saling kenal, jadikan room itu adalah sarana saling mengenal, sarana untuk belajar, dan sarana untuk mengolah aset ya. Dari sisi Ibu itu adalah room untuk mengolah aset. Nyambung tadi sama yang Pak Firly tadi agak jeda, yaitu karena aset kita adalah manusia, maka memang perlu treatment yang ketika kita mengolah aset ini memang perlu daya tahan, perlu nafas maraton, perlu anti baperan. Karena nanti bisa jadi ketika Ibu masukin mitra-mitra Ibu ke dalam room WhatsApp, itu ada yang nggak suka, ada yang merasa belum penting, ada yang apaan sih dibikin begini ya, saya nggak kenal sama yang lain, kemudian banyak yang left gitu misalnya. Nah disinilah kemudian perlu yang namanya ketahanan diri itu tadi ya, siap dengan segala kondisi gitu. Karena yang hari ini Ibu rekrut bisa jadi pasti mereka belum tahu tentang HNI, belum tahu cara kerja, belum tahu peluang, dan belum tahu potensi keuntungan. Itu tugas Ibu untuk memberitahu dan mengajarkan. Dan yang penting juga dari kita adalah membangun sikap husnuzon, bahwa mereka-mereka ini adalah calon leader besar dalam grup kita. Jadi penting sekali untuk menjaga firasat itu ya, menjaga firasat kebaikan itu, supaya kita punya kemampuan endurance, daya tahan, dan juga persistensi akibat penolakan-penolakan dan sikap diam serta cueknya mereka, untuk kemudian kita tidak berhenti melakukan motivasi, inspirasi, dan edukasi. Di segi lain, Ibu harus terus memperbanyak aset. Dengan melakukan rekrutmen tiada henti. Jadi biasanya kita menyebut dengan istilah, kalau kita yang bisa di fighter, kita bisa menyebutkan istilah lawan setiap ancaman kegagalan dengan meningkatkan frekuensi ikhtiar yang berulang-ulang. Gitu. Ada ancaman kegagalan kan? Nah, lawan dengan meningkatkan frekuensi ikhtiar. Itu Pak Tommy. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu. Bu Ani Pak Firly. Ada lagi? Tadi Pak Arif. Oh, Pak Arif mau nanya. Silakan. Bu Ani, tadi menarik. Masa sih bisnis itu bisa 30.000, 10.000, atau bahkan minus gitu kan? Ini saya masih belum masuk nih kayak ini. Maksudnya mungkin teman-teman juga. Ya? Iya. Coba gimana Bu Ani Pak Firly? Bisa diterangin lagi. Nah itu dia, karena
aset kita adalah manusia, aset kita itu network kita, jejaring kita, bukan aset kita bukan properti, aset kita bukan gedung tinggi, aset kita bukan mobil kontainer berpuluh-puluh gitu ya. Itu kenapa kemudian dibilang hanya dengan 30.000, 20.000, 10.000 rupiah itu modal awal. Bahkan buat orang yang hari ini sedang dalam kondisi minus sekalipun, asalkan Anda punya kemauan, itu sudah menjadi modal yang sangat kuat untuk membangun sebuah imperium kerajaan bisnis Anda bersama konsep networking. Betul. Yang trouble itu, yang sulit itu adalah ketika bisnis yang harus punya modalnya besar, begitu Anda buka bisnis, Anda harus pakai ruko misalnya. Oh, itu udah pasti, bahkan itu juga belum tentu dapat ininya, dapat untungnya gitu. Jadi kalau aset di bisnis lain, pertanyaannya Pak Arif, tepat seperti yang disampaikan oleh Bu Oni. Jadi kalau di bisnis lain itu, mereka ada properti, ada gedung, ada alat, ada tools, ada perangkat, ada kendaraan, yang secara nilai, itu kecuali tanah ya, itu mengalami namanya depresiasi, mengalami penurunan harga, dan dia membutuhkan namanya maintenance, biaya perawatan yang semakin berat. Makin lama usia aset tersebut, maka nilai perawatannya juga semakin banyak. Berbeda kebalikan dengan bisnis network marketing di bidang bicara tentang kategori aset. Aset yang kita bangun sebetulnya adalah membangun motivasi, membangun inspirasi, membangun edukasi, dan memberikan akses kepada mitra-mitra kita untuk bisa mengembangkan diri dengan jauh lebih baik. Baik itu buku bacaan, video dan audio edukasi harus diakses, hingga training-training dan pelatihan, serta orang-orang referensi yang bisa mereka akses. Dari situlah mereka bisa melakukan perkembangan lebih banyak, lebih besar di luar ekspektasi kita. Kita merasa mungkin ekspektasi kita nilainya 10, ternyata mitra kita ekspektasinya 20, di atas ekspektasi kita. Itulah mengapa dengan investasi 10.000, 30.000 itu bisa jadi sangat gede sekali. Yang kedua, karena by system, Pak Arif. Jadi orang yang masuk ke dalam bisnis ini, sebagaimana edukasi tentang 7 kriteria bisnis paling banyak dicari orang, yang pertama adalah modal kecil, tapi bukan bisnis kecil-kecilan, karena dia masuk dalam sebuah sistem bisnis yang sangat besar. Sehingga meskipun dia dalam investasi 10.000, dia gabung, dia seperti masuk dalam sebuah gelombang bisnis yang sangat gede sekali. Tugas dia cuma satu. Tugas kita adalah mengambil media dan fasilitas infrastruktur yang ada di perusahaan untuk menarik orang-orang masuk ke dalam gelombang tersebut. Maka banyak sekali mentor-mentor di HNI terkaget-kaget karena dia merasa mungkin tidak terlalu optimal membina mitranya. Dia cuma mengasih akses informasi, tapi ternyata mitranya itu jauh lebih sukses daripada dia. Gitu. Bisa melampaui dia. Gitu. Nah, itu kehebatan dalam bisnis di networking karena ada sistem. Seperti itu. Dan sistemnya kita nggak bayar ya, 30.000 itu saya nggak bayar sistem. Ya enggak, 30.000 itu hanya mengganti karena kita ongkos. pernah merasakan ya di Cikarang ya, kita bangun sistem penjualan aja itu udah luar biasa harganya. Itu pun belum optimal ya. Iya, sistem. Optimal. Jadi kalau di kasir itu kan ada sistem kasir ya, sistem inventory dan kasir cash-nya itu mahal sekali. Ya. Itu pun sebatas itu aja. Kayak Anda masuk HNI 30.000 langsung ada akses AFO, HSIS dan lain-lain. Ya Pak Firly, kalau gitu oke deh, saya tertarik nih ya, karena memang bisnisnya modalnya kecil banget, bahkan minimal ya, banget lah gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya saya itu orang sibuk dari pagi sampai sore kerja, pulang malam, nggak ada waktunya lah gitu. Kira-kira cocok nggak sama saya? Cocok banget. Ini bisnis yang sangat cocok untuk Anda yang sangat sibuk. Gitu. Kerja dari pagi sampai malam berarti Anda ketemu dengan banyak orang di tempat kerja, punya peluang ketemu dengan orang yang berbeda-beda sepanjang jalan menuju tempat kerjaan, misalnya gitu ya. Ini bisa jadi peluang, tadi ingat, aset networking kita kan mitra, gitu. Bukan Anda disuruh jaga toko, standby jaga toko dari pagi sampai malam, tidak. Tapi Anda ini mau mengembangkan bisnis HNI, maka perbanyak rekrutmen dan mengolah aset. Dan untuk orang-orang yang sibuk, masih bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, ya ini cocok banget. Kenapa?
Karena tadi ada di salah satu perbedaan dagang dengan bisnis ya, bahwa toko kita tidak ditinggal, toko kita dibawa kemana-mana. Ikut kemanapun pergi. Itu Pak Arif. Tinggal dibuka aja tokonya dimanapun berada. Baik, teman-teman sekalian, kayaknya kita sudah di penghujung waktu ya. Iya, udah berapa menit? Pak Tomida, atau masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah semua Pak Firly. Sudah ya. Ya. Pak Tomida yang mau ditanyain? Enggak, jangan Pak Tomida mah yang menjawab. Saya bertanya teman-teman sudah pada punya buku gitu. TMB belum gitu ya. Iya. Segera beli mumpung masih ada promo kan ya Pak Firly Boni? Masih selama bulan Juli. Ya. Karena materi tadi itu ada di halaman 161, jadi enak banget teman-teman kalau sudah punya TMB ikut acara Fighter setiap hari Sabtu, terbantu sekali teman-teman. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita closing statement mungkin ya Pak Tomida. Jadi pertama, satu hal yang membuat orang itu terus akhirnya mau bergerak ya, mau penuh dengan antusias, itu adalah setidaknya ada 3 hal yang menjadi faktor utama, yaitu adalah dia termotivasi, dia mendapatkan inspirasi, dan dia teredukasi, masuk dalam akal sehatnya. Dan ini semua tidak lain dan tidak bukan karena punya semangat untuk belajar. Dan belajar itu lagi-lagi, saya berulang-ulang menyampaikan tidak bosan-bosan, belajar itu cuma ada 4 caranya. Yang pertama adalah banyak baca, reading. Dan itu konsep dasar dalam Islam, dimulai dengan konsep Iqra. Dan tadi sudah disampaikan berulang kali sama Bu Oni juga dalam materi bahasa kita pada hari ini, bahwa ketika Anda mau masuk dalam dunia bisnis, tidak punya pilihan lain kecuali Bapak Ibu harus belajar. Dan untuk bisnis network marketing hari ini, referensi buku utama buat teman-teman untuk meniti karir adalah buku TMB. Ya, ini bagian paling mudah yang menjadi shortcut, istilahnya shortcut. Teman-teman, buku MLM ada banyak, sangat banyak sekali. Tapi Bapak Ibu akan kesulitan untuk menariknya, mengambil konklusinya untuk aktivitas di HNI. Maka untuk punya dan kita juga baca. Iya, kita juga baca, kita punya baca. Tapi saran terbaik saya, kalau Bapak Ibu belum mencapai LED, saran terbaik saya adalah fokus dengan buku TMB untuk mengupgrade kapasitas pemahaman bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu sudah mencapai bonus di atas 30 jutaan, gitu ya, barulah pengayaan kepada buku-buku materi-materi yang lain. Yang pertama, nih Bapak dan Ibu sekalian, reading. Yang kedua, training. Yaitu banyak mengikuti pelatihan. Pelatihan online seperti hari ini, training online, atau training diadakan oleh manajemen secara online, sekarang masih semuanya secara virtual, ikuti. Karena fokus utama di training adalah membangun booster motivasi buat kita. Gitu, booster motivasi. Dengan baca, Bapak Ibu jadi teredukasi. Dengan baca, Bapak Ibu jadi teredukasi. Dengan training, Bapak Ibu jadi termotivasi. Dengan training, Bapak Ibu jadi termotivasi. Booster motivasi. Karena kita ini manusia yang butuh dibakar terus, gitu ya, semangatnya perlu dibakar. Maka Bapak Ibu perlu mengikuti training. Lihat video-video training yang ada di YouTube channel dari berbagai para leader HNI. Ada training live streaming, Bapak Ibu usahakan ikut. Meskipun Bapak Ibu sibuk, hari ini udah ada online yang jadi lebih enak ya. Iya. Bapak Ibu nggak perlu lihat videonya kok kalau lagi nggak sempat ya. Yang penting dengerin aja audionya. Pasang headset, taruh di handphone, sambil aktivitas, gitu ya. Tujuannya supaya motivasinya terus terjaga. Yang ketiga itu sharing, reading, training, sharing, banyak diskusi. Dengan banyak diskusi, maka kita menjadi terinspirasi. Kita diskusi dengan orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Baca jadi pintar, diskusi jadi cerdas. Banyak aksi, banyak diskusi, maka jadi cerdas. Maka reading, training, dan sharing ini adalah 3 hal yang tidak terpisahkan sebagai seorang pembelajar. Dan yang keempat, yang terakhir, cara belajar yang keempat adalah mentoring. Mengikuti pendampingan. Mengikuti pendampingan aktif yang kita sebut dengan namanya home sharing. Kalau bahasa Islamnya namanya talaki. Belajar langsung kepada sang guru. Belajar langsung kepada sang mentor. Supaya apa? Supaya apa yang kita baca, dari bacaan buku, dari apa yang kita dengar termotivasi di training, dari apa yang kita diskusi dalam sharing dengan banyak orang yang lebih sukses di HNI, kita mendapatkan pemahaman yang benar karena kita langsung berguru dengan sang mentor, dengan sang leader, talaki. Mendapatkan khawatir ada pemahaman yang salah, maka itulah namanya talaki, gitu ya. Itulah home sharing. Fungsi home sharing itu adalah motivasi, koreksi termasuk di dalamnya, membangun inspirasi, evaluasi, buat planning, perencanaan, membuat strategi,
Itulah mentoring, itulah pendampingan bersama mentor. Maka Bapak Ibu sekalian berani mencoba dan jadilah pembelajar cepat dan cepat-cepatlah belajar. Ya, betul. Dan apalagi mudah-mudahan lewat video streaming kita hari ini teman-teman jadi semakin lebih jelas bahwa mindset kita harus ada di mindset bisnis. Dan bisnisnya bisnis apa? Bisnis networking. Bisnis networking asetnya apa? Asetnya adalah mitra. Karena ketika kita sudah paham, kita sudah tahu, kita akan lebih mudah untuk menjalankan cara kerjanya. Kita akan lebih mudah lagi untuk rekrutmen, kita nggak mudah baper, kita akan punya daya tahan, endurance, dan resistensi yang cukup tinggi, punya nafas maraton yang panjang untuk mengolah aset-aset kita, yaitu mitra-mitra kita, untuk menjadi lebih berkembang, untuk menjadi lebih berprestasi, dan yang pastinya untuk meningkatkan kualitas dan hasil bisnis kita. Itu mungkin. Insya Allah, terima kasih buat teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Tomida, kami kembalikan kepada dinamisator kita yang paling keren dan ganteng, Pak Tomida dari Lampung dan Pak Arif dari Jakarta Timur. Salam sukses luar biasa buat teman-teman semua, sehat walafiat selalu, jangan lupa tetap physical distancing, sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, minum herbal yang rutin, istirahat yang cukup, jangan begadang kecuali perlu. Kecuali home sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firly dan Bu Leoni, luar biasa, alhamdulillah. Makin lama makin tercerahkan kita semua, teman-teman semua. Pak Arif ya, alhamdulillah. Ini makin digali buku TMB-nya, walaupun sederhana kita baca sedikit, tapi ternyata setelah disampaikan luar biasa ya. Kita tambah mengerti, tambah mudeng kalau bahasa Jawanya. Kita ingin cepat-cepat belajar, jadi pembelajar cepat dan sukses membangun network yang luar biasa. Bill Gates aja tertarik, masa kita nunggu Bill Gates yang ngerjain ya? Aduh. Oke, Pak Arif, kita sudahi acara kita bersama. Oke, sip. Kita ketemu minggu depan, teman-teman. Insya Allah kita dalam acara yang sama, Sabtu pukul 13. Dan jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube-nya Pak Firly tadi, Firly Oni, teman-teman semua, untuk mendapatkan materi yang lebih oke lagi. Itu saja, kita tutup dengan hamdalah bersama, Pak Arif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kita penutup majelis, subhanakallah ma'amdika, sadalillah anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI. Sukses. HNI. Sukses. Siapa yang sukses? Arif Budi Kurniawan. Mau sukses? Gasip dong. Mau sukses? Gasip dong. Are you fighter? Yes. I'm fighter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.